Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan minum teh. Biasanya ngopi dulu ya, kita minum teh nggak apa-apa. Kita bahas soal kasus terbaru soal security, yaitu tentang vulnerability di XZ library, XZ library itu ya, library untuk compression yang ada efeknya terhadap SSH ya, SSH, terutama SSH server ya yang kita gunakan. Nah, jadi saya sampaikan dulu. Jadi ceritanya ini kalau dokumen resminya yang ada di NIST, ada NIST sekarang mereka sedang mengubah dirinya menjadi nasional yang ini ya, untuk database-nya National Vulnerability Database, jadi NVD-nya. Kemudian ini ada CVE-nya ya, Common Vulnerability-nya exposure ya. 2024-3094. Nah, ini cerita tentang malicious code was discovered in the upstream tarball of XZ. Jadi library yang terkait dengan ini ya, compression ya terkait dengan XZ ini menjadi masalah ya. Dan ini library ini kemudian dijadikan library yang namanya libzma ini ya. Dan ini menariknya adalah kalau library-nya ini dikompil di sistem tertentu, katakanlah di Debian gitu ya. Nah, dia akan menyisipkan kode yang kita belum tahu kodenya itu apa, tapi dugaan kita adalah backdoor. Nah, ini awalnya terkait dengan yang menemukan adalah Andres. Ini gimana ya namanya? Andres Freund kalau orang Jerman, Andres Freund. Nah, dia sedang sebetulnya ini dia lagi nguji benchmarking Postgres. Ya, Postgres ini database ya, kemudian dia lagi benchmarking gini. Kok dia menemukan ada yang aneh-aneh gitu ya. Ini ya. Jadi I was doing some micro benchmarking gitu ya. Terus kemudian SHD processors were using a surprising amount of CPU. Ini dia kok ada proses-proses SSH daemon yang menghabiskan CPU-nya banyak. Ini apa gitu ya? Kok ini jadi curiga, ini nggak cocok dengan yang lain-lainnya ya. Profiled SSHD. Nah, kemudian dia melakukan profiling, showing lots of CPU time in libzma. Jadi dia nih tadi ya, kok CPU-nya banyak di sini, ngapain ya? Nah, ini untuk performance ini ya, measuring ya, unable to attribute it to a symbol. Jadi ini kenapa kayak gitu ya? Got suspicious. Jadi dia mulai curiga. Recall that I had seen an odd file grind complaint. File grind ini tools untuk melakukan profiling untuk lihatkan performance kinerja ya. In automated testing of Postgre a few weeks earlier after package update. Nah, jadi ini lihat-lihat ini kok aneh ya. Nah, ternyata dia mendeteksi bahwa libzma ini kok aneh, dimundur-mundur ke namanya libxz gitu ya. Nah, ada lagi yang menarik juga, nanti di sini juga ada ya. Ini juga bagus, ini si channelnya Tom Lawrence ini, dia menceritakan, nanti linknya saya coba tambahkan sini ya. Ceritakan bagaimana proses discovery-nya dan kejadiannya seperti apa, dia menceritakan. Nah, jadi ceritanya kesimpulannya atau conclusion atau summary-nya gitu ya. Jadi ada masalah di library XZ ya, yang kita belum tahu masalahnya apa, ini efeknya apa gitu ya. Tetapi di libxz ini ya, yang dipakai untuk compression, yang kemudian itu dijadikan bagian dari sebuah library-nya ini dipakai untuk SSH. Jadi kalau di SSH-nya dikompil, dirakit, maka ada sisipan kode-kode yang kita belum tahu apa gitu ya, efeknya apa. Dugaannya adalah ini masalah authentication, jadi orang bisa masuk ke SSH Anda tanpa autentikasi, atau kalau Anda punya SSH juga ya tanpa autentikasi, berarti bisa di remote ya. Berarti bisa remote code execution RCE ya. Jadi ini gawat juga. Kalau dilihat dari tadi si NIST, dia belum melakukan evaluasi, jadi dia belum memberikan nilai. CVSS-nya belum ada nilainya, tetapi kalau Red Hat sudah memberikan penilaian 10 critical gitu.
Jadi kan kita perlu worry nggak perlu takut sebetulnya, jangan khawatir. Karena ini baru kena efeknya kepada versi-versi yang terbaru yang bleeding edge. Jadi ini baru ya, library-nya ini kan baru akan dikompil di dalam versi yang akan berikutnya, yang mungkin kalau Anda yang melakukan testing ya, unstable, pokoknya bleeding edge lah yang terbaru gitu, mungkin Anda kena ya. Tapi kalau yang sudah ada di distribusi sekarang yang production kemungkinan besar tidak kena, belum kena atau tidak kena, sehingga ini udah terdeteksi dulu, sehingga nanti kalau ini di pre-build ya, di-build di distribusi Linux yang berikutnya lagi ya sudah aman ya, itunya udah diperbaiki sehingga versi berikutnya lebih aman. Jadi tidak perlu khawatir, tapi ini ceritanya tentang masalah security di Exec libraries. Demikian, semoga kita semuanya tidak terlalu cemas. Selamat malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.